Selamat datang di Kampung Video. Untuk berlangganan, klik subscribe, like dan share. Terima kasih. Ya, pemirsa, kembali di Halo Dokter. Jadi bagi Anda di rumah nanti ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di email kami di halodokter.tvri@gmail.com atau juga bisa ke Twitter kami di @halodokter_tvri. Kita telah kedatangan narasumber pagi ini adalah Dr. Elsa Adisti, dokter gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi, dokter. Dokter, biasanya dokter gigi tapi dokter aja ya manggilnya ya. Okay. Dokter Elsa. Dokter, silakan dokter. Ini sudah ada gambar-gambar gigi sekali tampak di depannya. Kalau melihat gambaran gigi-gigi itu pasti nggak lepas dari namanya perawatan gigi. Kalau membahas masalah karies pastinya gigi yang nggak dilakukan dengan perawatan dengan baik. Cerita dulu sebenarnya perawatan gigi yang baik seperti apa, dokter? Oke, jadi perawatan gigi yang baik adalah perawatan yang dilakukan dengan konsisten. Ya. Kemudian untuk menjaga oral hygiene yang lebih baik, yaitu dilakukan dengan cara menyikat gigi yang dengan metode yang tepat secara teratur, minimal 2 kali sehari, seperti itu. Baik, jadi sebenarnya memang minimal 2 kali. Cara menyikat gigi yang baik seperti apa, dokter? Soalnya kalau melihat gambaran giginya udah ada sikatnya nih, biar seru deh. Bisa langsung dipraktekkan kepada pemirsa di rumah, dokter. Iya, jadi cara menyikat gigi yang tepat adalah dengan perlahan-lahan, yaitu bulu sikat mengarah ke gigi dengan sudut 45 derajat, kemudian diarahkan dari gusi ke gigi seperti itu berlahan-lahan, dengan tekanan sedang, minimal kalau dihitung itu 20 kali. Jadi satu dari atas ke bawah ya. Kita kan suka nyikat bukan, tapi tidak dari boleh atas ke bawah, ini, pemirsa. Iya. Jadi 20 kali. 20 kali jangan minimal. Enggak, 20 kali minimal. Baik. Kemudian bagian dalam juga sama seperti itu. Kemudian mungkin kamera bisa ngezoom ya cara bagaimana pembersihan karang giginya dari dalam keluarnya. Betul, seperti ini. Kemudian permukaan kunyah seperti ini. Permukaan kunyahnya seperti itu. Jadi sebenarnya selama ini kalau kita menyikat gigi di atas begini tuh salah. Justru permukaan kunyah yang seperti itu. Betul. Baik, dari katanya seperti bendera kita, merah, putih, merah, putih. Jadi gusi ke atas. Baiklah, dokter, kalau semua itu sudah dilakukan, sebaiknya menyikat gigi yang paling bagus berapa kali sehari? Iya, minimal 2 kali sehari. Pagi setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Nah, kalau si kariesnya sebenarnya apa, dokter? Kenapa seseorang bisa terjadi karies gigi, dokter? Karies atau lubang gigi biasanya adalah satu kerusakan pada lapisan gigi akibat daripada pembusukan sisa kotoran yang tersangkut di gigi dan bekerja bersama bakteri yang ada dalam mulut sehingga difermentasikan menjadi asam. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang nggak melakukan perawatan gigi dengan baik, biasanya jadi makan makanan yang penyebabnya nih mungkin makanan-makanan yang manis. Ada lagi nggak nih, dokter? Kalau ada gambar bisa jelaskan nih. Oh, tadi sudah kita dijelaskan ya cara membersihkan gigi. Kalau mungkin bisa melihat seperti apa sih gambaran karies gigi itu, dokter? Atau bagaimana sih sampai terjadinya atau gejala-gejala juga bisa ditunjukkan, dokter? Silahkan. Iya. Kalau iya. Oke. Sambil menunggu slide mungkin, ya silakan, dokter. Jadi karies gigi ini atau lubang gigi ini dimulai dari tahap awal. Biasanya pasien tidak merasakan keluhan. Biasanya tahap di karies di permukaan, kemudian setelah itu menuju lapisan berikutnya biasanya ada terasa ngilu di giginya, kemudian sampai lagi ke jaringan berikutnya ke syaraf. Nah, itu yang membuat gigi itu menjadi lebih jadi karies ya. Jadi sebenarnya awal mula dari gejala karies adalah gigi yang suka ngilu ya. Jadi pada usia-usia nggak mengenal usia, dokter ya, kalau perawatan giginya nggak bagus bisa aja terjadi karies. Oke, sebenarnya karies ini selain gejalanya ngilu, apalagi nih, dokter? Ada nggak? Selain dari tampak gambarnya sudah jelas tuh ya, giginya seperti ada lubang kecil sedikit ya, sudah mulai ada. Nah, sebenarnya ini gejala lainnya ada nggak, dokter? Kalau sakit atau bagaimana? Biasanya kalau karies ini sudah mencapai rongga syaraf, maka yang dirasakan adalah nyeri spontan, tidak dipakai untuk mengunyah, gigi terasa nyut-nyutan seperti itu, kemudian bisa juga timbul bengkak
Iya. Ada nggak di sini gambaran-gambaran jenis-jenisnya dokter seperti apa biar pemirsa di rumah biar bisa lebih jelas seperti apa? Nah, ini contoh yang bagus sekali tadi sepertinya indah sekali ya gambarnya. Oke, seperti ini. Kalau yang ini gambarannya ya. Gambarannya betul. Jadi ini adalah tahapan karies gigi dari tahap awal sampai dengan infeksi dan bernanah seperti itu. Tahap awal dengan infeksi jaraknya berapa lama biasanya dokter? Tidak bisa kita range-kan waktunya, tetapi cepat sekali pastinya. Baik. Ada gambaran lain dokter, mungkin tadi sempat saya melihat ada gambaran yang indah sekali. Biar pemirsa dilihat, wah ini kalau udah begini nih gimana nih? Iya, ini khusus pada anak-anak. Biasanya kita temukan karies gigi ini menyeluruh. Jadi pada anak-anak yang biasanya masih ngedot ya, ini rampan karies seperti itu disebutnya. Penyebabnya selain mungkin tidak perawatan gigi yang bagus, kalau anak-anak nih terkait dengan gambar, kan kita suka lihat anak-anak tuh, aduh anak saya suka banget yang namanya permen, coklat dan sebagainya. Itu bisa nggak dapat mempengaruhi karies giginya dokter? Iya, pastinya ya, karena faktor karies yang sangat-sangat mempengaruhi adalah pola makan seperti itu, kemudian bakteri yang ada dalam mulut. Kalau anak-anak memang tidak bisa menyikat giginya dengan lebih baik, maka harus ada pantauan dari orang tua. Iya, saya biasanya saya dulu, terus berikutnya dia suruh menyikat sendiri. Karena kurang bersih kalau anak-anak ya. Jadi orang tua juga harus memantau untuk membersihkan gigi karena agak sulit cara membersihkannya. Baik dokter, mungkin ada gambaran lain yang bisa diberikan kepada pemirsa di rumah bahwa jadi saat kapan harus dicabut nih dok giginya atau sudah merusak atau bagaimana dok? Kalau ya kondisi seperti ini ya, jadi ini ceritanya ya? Ya, ceritanya adalah makanan bergula lengket, permen, kemudian ya menyebabkan gigi berlubang. Biasanya kalau ini pembersihan dengan menggunakan kawat ya? Dental floss ya. Jadi selain menyikat gigi tadi, kita perlukan pembersihan di sela-sela gigi itu dengan menggunakan dental floss. Jadi kalau gigi sehari 2 kali, bagaimana dengan dental floss? Baiknya berapa kali sehari? Minimal 1 hari 1 kali. Jadi Kak, cukup dengan sikat gigi aja loh pemirsa, harus dengan dental floss ya. Baik dokter, silahkan lanjut lagi, kita mau bahas mengenai gigi karies ini. Bagaimana sih kalau sudah terjadi? Apa yang harus dilakukan? Penata laksananya seperti apa? Oke, untuk gigi berlubang sendiri seharusnya kita datang ke dokter gigi, kemudian dicek, nanti dokter gigi akan melakukan tanya jawab seperti itu, dan pemeriksaan klinis maupun radiografis untuk menentukan diagnosa dan rencana perawatannya, apakah gigi tersebut masih bisa ditambal ataukah harus diobati terlebih dahulu. Baik, jadi sebenarnya memang tetap harus dibawa ke dokter gigi. Nanti dokter gigi akan menentukan terapinya apa yang terbaik ya dokter. Nanti kita lanjut lagi ya dokter ya. Pemirsa, Anda juga boleh mengirimkan pertanyaan Anda ke email kami di halodokter.tvri@gmail.com atau ke Twitter kami di @halodokter_tvri. Tentunya saat lagi tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Jawab semua pertanyaan Anda. Oke, dokter, ternyata sudah ada banyak sekali ini pertanyaan Twitter. Yang pertama dari @suprato, dia bilang, "Dok, apakah anak yang sering ngedot tuh katanya bisa nggak menyebabkan giginya berlubang?" Benar juga ya, kan suka ngedot, suka ngempeng gitu. Bagaimana dokter? Oke, kalau kebiasaan ngedot yang dibawa sampai tidur biasanya sisa susu yang tergenang dalam mulut akan menyebabkan bakteri itu mudah sekali menempel di gigi. Kemudian proses karies itu akan terjadi semakin cepat dan menyeluruh seperti itu. Selain itu juga kebiasaan ngedot ataupun ngempeng akan mempengaruhi daripada susunan gigi itu sendiri. Baik, jadi sebenarnya memang ada kecenderungan mudah sekali terjadi karies ya pada anak-anak yang suka ngedot. Jadi bagaimana cara mengatasinya dokter supaya mereka nggak giginya berlubang? Iya, biasanya setelah ngedot sisa susu itu dibersihkan dengan dibilas dengan air putih seperti itu, atau ngedotnya sebelum tidur. Jadi anak-anak sikat gigi terlebih dahulu baru kemudian lanjut tidur. Sebelum tidur ngedot terus sikat gigi ya, jadi giginya tetap bersih dan tidak berlubang. Baik, ini pertanyaan kedua melalui Twitter dari @denny_ranger bertanya, apakah dampak daripada gigi berlubang yang tidak diobati? Wah, bagus sekali pertanyaan. Iya,
Baik, jadi seperti yang bisa dilihat, gigi berlubang itu jika dibiarkan maka akan menjadi seperti ini. Ya. Kerusakannya semakin parah, jadi bagian dari mahkota habis semuanya, tinggal sisa akar dan busuk. Nah, hal seperti ini yang kita gampang sekali kotoran itu masuk, kuman masuk, sehingga infeksi pun dapat terjadi. Ya, seperti ini. Ya, jadi di dalamnya justru terjadi infeksi yang sangat hebat ya. Dan ini adalah masuk ke kuman tersebut, masuk ke aliran darah menuju ke organ-organ yang lain seperti jantung, ginjal. Jadi banyak sekali penyebabnya. Kalau orang kena serangan jantung, bisa juga penyebabnya dari gigi. Betul. Karena gigi berlubang, kumannya masuk melalui pembuluh darah, dibiarkan tidak diobati, kena ke jantung, berakibat fatal. Betul. Oke, jadi pemirsa jangan anggap remeh ya gigi berlubang ya. Baik, pertanyaan ketiga nih dokter dari Nona Dita, dia bilang, Dok, bagaimana sih cara terbaik untuk pengenalan dalam menyikat gigi pertama kali pada bayi yang baru tumbuh gigi? Iya, karena kan kalau bayi susah nih. Bagaimana pengenalannya? Jadi mulai dari bayi, kita biasanya orang tua biasakan untuk membersihkan jaringan lunaknya dengan kasa steril, kemudian dililit ke tangan, di jari tangan ibunya, kemudian dibilas dengan air menggunakan air matang seperti itu. Jadi digosokkan sehari 2 kali seperti itu. Kemudian pada lidah juga. Ada lidah juga. Ya, baik, karena bisa menyebabkan timbul kuman ya kalau nggak dibersihkan. Dan jamur pastinya. Baik. Jadi sebenarnya dari bayi pun anak sudah dilatih untuk membersihkan gigi. Ibunya yang harus membersihkan. Baik. Sekarang pertanyaan via email nih dokter. Waduh, banyak pertanyaan. Yang pertama adalah dari Deamor, bertanya, bagaimana sih sebenarnya perawatan yang benar untuk bayi di bawah 3 tahun agar terhindar dari gigi berlubang? Jadi kalau tadi perawatannya dengan nggak jauh beda ya dengan yang menggunakan kasa. Kalau di bawah 3 tahun anak-anak sudah mulai agak-agak sedikit belajar nggak nih dokter? Megang sikat gigi. Tentunya sikat gigi itu harus dibikin menarik ya, supaya anak juga tertarik untuk menyikat gigi seperti itu. Jadi buat jadi pengalaman yang menyenangkan untuk si anak. Boleh nggak menggunakan pasta-pasta yang beredar di luas di pasaran? Yang ada rasa jeruk, stroberi ya, biar mereka lebih mau menyikat giginya. Boleh ya dokter? Pasta gigi yang khusus untuk anak-anak. Karena kandungan fluoride-nya sudah diatur. Di seringan mungkin. Jadi boleh-boleh aja menggunakan pasta gigi khusus anak-anak, kemudian sikat gigi dengan ukuran khusus dengan usianya seperti itu. Iya, tapi jangan banyak-banyak ya, suka ditelan kalau jeruk. Iya betul. Anak lucu-lucu. Baik dokter. Pertanyaan kedua dari Ramona, mana sih sebenarnya yang lebih baik untuk tindakan pada gigi berlubang, dicabut atau ditambal? Wah, menjebaknya Iya, untuk tadi karies gigi atau gigi berlubang yang dalam tahap belum mencapai syaraf, maka penambalan pun bisa langsung dilakukan. Tetapi jika kuman itu sudah sampai menginfeksi saraf, maka yang dilakukan adalah pengobatan kuman itu terlebih dahulu, diberi obat, kemudian beberapa kali kunjungan diselesaikan perawatannya, setelah itu baru ditambal permanen. Baik, jadi sebenarnya nggak bisa langsung diobatin kalau yang udah berlubang kena dalam sekali, jadi harus diobatin dulu. Baik, kalau semua ini semua dokter, dari semua pertanyaan-pertanyaan ini semua mungkin bisa sedikit ada tips juga ya, bahwa kalau pada orang dewasa nggak jauh berbeda sama anak-anak untuk perawatan gigi. Tetapi pada orang anak-anak yang belum bisa menggunakan pasta gigi, sebaiknya memang orang tuanya harus ikut aktif. Oke, sedikit membahas masalah penyakit. Penyakit apa saja dokter yang bisa berbahaya akibat dari tidak melakukan perawatan atau pada gigi berlubang? Jantung misalnya, apa saja dokter? Iya, biasanya kebanyakan jantung, kemudian bisa ke misalnya ke pembuluh darah otak, akhirnya stroke, ya sampai berakibat fatal. Kemudian bisa juga ke mata seperti itu. Nah, untuk mengetahui si kuman ini sudah sampai mana, adakah
pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan bahwa oh ini nih kuman dari giginya ini sudah sampai ke mana-mana, mungkin ke darah dengan laboratorium darah mungkin dokter, atau memang dengan alat khusus dari gigi? Biasanya kalau pasien curiga, dokter umum pasti akan merujuk ke dokter gigi untuk dicek apakah ada masalah pada giginya, pembusukan atau infeksi dan sebagainya. Memang ada pemeriksaan laboratoriumnya dokter ya? Nanti dokter gigi akan memeriksa pertama adalah melakukan tanya jawab, kemudian pemeriksaan klinis dengan dilihat bagaimana kondisi giginya saat itu, kemudian lebih dalam lagi adalah pemeriksaan radiografis untuk mengetahui, biasanya dari situ akan kelihatan di ujung akarnya apakah ada infeksi yang cukup parah atau tidak, atau ada gigi bungsu seperti itu. Baik, jadi sebenarnya kalau sudah ketahuan semuanya nanti dokter akan merujuk memang harus cek laboratorium atau tidak. Nah, dari hasil laboratorium dokter, apakah cukup laboratorium saja? Perlukah foto CT scan atau gigi pada gigi, atau bagaimana, pada saat keadaan apa biasanya kita harus melakukan rujukan tersebut? Pada saat kondisi-kondisi gigi itu infeksinya cukup meluas sampai kemana-mana, sampai pembengkakan kelihatan secara ekstra oral, maka diperlukan juga ronsen yang tidak hanya 2 dimensi tetapi CT scan untuk kita tahu apa infeksinya sudah meluas sampai ke daerah mana. Oke, jadi dengan CT scan yang terbaru sudah tahu nih infeksinya meluas atau enggak ya? Oke, nah dok, tadi sempat belum terjawab sedikit mengenai pertanyaan dari Ramona ya, dicabut atau ditambal? Tadi ditambalnya sudah kita lakukan, tadi kalau misalnya tidak bisa, sudah diperbaiki infeksinya, akhirnya harus ditambal. Dan kriteria apa sampai harus dicabut gigi? Oke, jika gigi itu sudah pecah, kemudian meninggalkan tadi sisa akar, sudah terbelah-belah, nah seperti itu sudah tidak bisa kita pertahankan lagi, maka juga tidak boleh kita biarkan, tetapi harus kita cabut karena gigi tersebut akan membusuk di dalam dan menyebabkan infeksi tadi. Baik. Dan pencegahannya dokter, apakah pencegahannya? Oke, pencegahannya yang pasti kita harus sering-sering ke dokter gigi untuk mengecek apakah berapa bulan sekali dokter? Minimal 6 bulan sekali. 6 bulan ya pemirsa, jangan setahun sekali ya. Walaupun tidak dirasakan ada keluhan, tetapi dicek minimal membersihkan gigi, karang gigi seperti itu, yang juga bisa membuat lubang dan sebagainya. Lubang gigi yang kecil ditambal. Saya mau bertanya seputar makanan nih dokter. Kita menuju ke pojok sebelah sana dokter. Dokter Elsa bisa menjelaskan bahwa makanan-makanan ini apakah bisa mengganggu atau justru bagus sekali untuk kesehatan gigi, ya kan? Buah dan sebagainya, dan tips-tips, mungkin tips sehat buat pemirsa supaya tidak berlubang giginya. Silakan dokter Elsa. Jadi untuk sayuran-sayuran seperti ini, makanan berserat yang pasti baik untuk sebagai vitamin dan mineral yang diperlukan oleh gigi gitu. Jadi kebanyakan yang kita perlukan adalah fluoride dan kalsiumnya yang bagus untuk pembentukan gigi supaya lebih kuat. Seperti itu. Juga buah-buahan yang mengandung banyak air dapat membantu merangsang air liur keluar, kemudian bisa menjadi self cleansing seperti itu. Jadi pembersihan gigi secara alami, betul. Baik. Dan apakah ada sebaiknya dihindari untuk makanan-makanan tertentu supaya tidak menyebabkan gigi berlubang? Oh ya, jadi mungkin makanan-makanan tidak perlu dihindari, tetapi dikurangi seperti itu, terutama makanan-makanan yang mengandung gula yang cukup tinggi, lengket, seperti itu. Dan ada tips nggak dokter? Kadang-kadang kan kita susah untuk menyuruh anak-anak, aduh jangan makan coklat banyak-banyak, karena kan saya juga suka coklat gitu kan. Bagaimana kalau kita mungkin bisa berkumur? Apakah anak-anak juga perlu melakukan hal yang sama supaya mencegah gigi berlubang atau seperti apa dokter? Iya, biasanya dengan membuat mungkin makanan-makanan yang sehat ini menjadi lebih menarik, kemudian membatasi juga coklat, konsumsi coklat dan juga permen. Kalau habis makan coklat baiknya dikumur dengan air putih atau langsung sikat gigi dokter? Dikumur terlebih dahulu, tidak boleh langsung sikat gigi karena proses asam itu masih ada. Nah, kita tunggu 30 menit minimal baru boleh sikat gigi. Jadi boleh-boleh aja pemirsa, anak dikasih makan coklat, es krim dan sebagainya
Yang penting sudah makan harus dikumur dan sikat giginya. Oke dokter, terima kasih sekali sudah memberikan semua ilmunya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kita semua ya dokter ya. Dan pemirsa, terima kasih juga bagi Anda di rumah yang ingin bertanya atau masih ingin menyampaikan kritik ataupun saran. Anda bisa kirimkan ke email kami di halodokter.tvr@gmail.com atau juga bisa ke Twitter kami di @halodokter_tvri. Selamat pagi.